Halo teman-teman semuanya, hari ini saya berada di Islamic Center, salah satu destinasi wisata yang ada di Tulang Bawang Barat. Nah, teman-teman yang belum pernah main ke Tulang Bawang Barat, untuk pertama kali bisa juga untuk ini menjadi pilihan alternatif untuk teman-teman bisa berkunjung untuk refreshing. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya ke satu tempat, yaitu wirausaha penggemukan kambing atau budidaya ternak kambing, yang mana jika kita ingin berusaha kadang-kali kita bingung, apalagi kalau kita berada di satu pedesaan atau daerah sekarang itu harga tanah mahal, kita punya lahan terbatas, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap berusaha walaupun memiliki lahan terbatas. Salah satu alternatif adalah peternakan, ya, ada ternak ayam, mungkin bisa ternak sapi atau ternak kambing. Nah, hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk pergi dan belajar bersama-sama melihat salah satu peternakan kambing yang baru dan sedang merintis. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa terinspirasi melalui video ini, dan tentunya jangan lupa di subscribe video saya supaya Anda bisa melihat atau mengupdate video-video yang saya upload. Oke, terima kasih. Kita langsung pergi ke lokasinya. Halo Pak Restu, gimana kabarnya? Baik. Ya, untuk khususnya di pedesaan biasanya kan masyarakat mengandalkan tanah untuk menggantungkan penghasilannya untuk menghidupi warganya. Nah, saya lihat Pak Restu ini punya terobosan, yaitu beternak kambing, yang mana pada umumnya orang-orang itu beternak kambing hanya untuk sambilan, ya, bukan terlalu fokus gitu. Nah, kenapa Pak Restu bisa berani ambil keputusan untuk membuka peternakan kambing yang jumlahnya tidak sedikit ini? Oh gitu. Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya pemanfaatan lahan aja sih. Ya kalau bicara lahan atau untuk petani itu kan dulu ya tanahnya luas-luas, tapi makin lama itu kan kebanyakan kan orang sini itu kan bagi-bagi buat anak-anaknya, akhirnya kan lahan sempit. Kalau orang bertani lahan sempit itu kalau menurut hitungan saya itu ya nggak menghasilkan. Artinya gimana caranya dengan lahan sempit tapi bisa menghasilkan. Ya menurut saya kambing itulah, kalau kambing itu kan kandang nggak perlu tanah yang sangat luas. Dan kalau kambing itu memang diseriusi, sebetulnya ya hasilnya ya lumayan juga gitu. Bahkan kalau dengan durasi 3 bulan itu sama orang petani itu kan sama tuh, panennya 3 bulan itu bisa lebih banyak dari pertanian gitu sih menurut saya sih ya. Artinya
mencobalah membuat yang baru, bikin hal yang baru di kampung sendiri. Nah, kalau boleh tahu Pak Restu, ini modal awalnya berapa ya? Modal awalnya kalau Ini sih berapa ya kambingnya ya? sekitar 320-an. 300 320 320 ekor. Ya. Oke. Nah, kalau kita ambil garis besarnya aja nih. Ya rata-rata per ekor itu 500.000. 500.000. Tinggal Ya, kalikan aja nih kalikan penonton aja, nanti berapa kita modal yang kalikan. harus digelontorkan. Nah, untuk modal keseluruhan ini kan tentunya saya lihat tadi bangunannya juga bagus, terus dipagar keliling ya. Kurang lebih bisa habis berapa nih modal awal? Ya 300 sampai 400 ya. 300 sampai 400 Ya. juta. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal ternak ya, biasanya kan masyarakat biasa dia takut untuk ketersediaan pakan, apalagi apalagi kalau misalnya kayak kemarin sempat musim kemarau. Nah, apa sih trik atau Pak Restu ini mengantisipasi kekurangan atau mungkin minimnya pakan saat-saat tertentu? Apalagi kan ternaknya ini begitu banyak ya. Ya kalau bicara minim pakan ya kalau kita mengandalkan rumput ya minim, tapi kita harus mencari pakan alternatif. Kayak di sini kan mayoritas kan petaninya kan sebagian tanam singkong, dan di sini juga banyak pabrik singkong, ya kita manfaatkan limbah pabrik singkong itu. Nah, tinggal kita nambahi bahan-bahan yang lain, limbah-limbah lah, limbah-limbah pabrik. Limbah-limbah itu maksudnya ya limbah-limbah pertanian juga. Jadi produksi pabrik kayak tepung tapioka itu kan limbahnya onggok singkong itu kan kita pakai, unggil sawit kita pakai, garam kita ada beli. Nah itu artinya sebetulnya kalau udah dibikin itu ya lebih murah, lebih simpel. Bahan kalau namanya bahan dari pabrik, bahan pabrikan ya nggak mengenal musim dan nggak terbatas, ada terus. Oh, artinya ada pakan-pakan yang hasilnya diadukan sendiri ya, buatan sendiri ya. Ada. Oh, itu apa aja Pak salah satu dari bahan-bahan yang Ya dibuat di Pak lingkungan Restu? sini kan ada banyak industri home industri bikin tahu tuh ya kita pakai ampas tahunya. Oke. Pabrik singkong deket ya kita beli onggoknya, limbahnya itu. Nah garam kita beli. Terus ini kan pertanian, bedaknya itu tidak begatul kita beli, ya kita campur-campur, tetes tebu kita beli. Oke. Tadi saya ada lihat mesin cacah itu untuk apa Pak? Untuk rumput itu kan untuk fermentasi. Jadi selagi kita itu panen raya banyak rumput ya kita fermentasi itu gunanya untuk stok makanan jangka panjang. Jadi rumput itu kalau fermentasi bisa tahan lama. Kalau nggak difermentasi itu ya paling sehari 3 hari udah alum busuk ya. Layu. Artinya untuk pakan sendiri sudah aman ya. Aman. Oke, itu ada fermentasi yang di plastik-plastik itu. Ya itulah daun singkong itu. Itu daun singkong ya. Kemarin itu kan panen raya tuh singkong. Nah, ya itu kita manfaatkan daunnya itu kita fermentasi. Bila mana kayak sekarang dan musim sawah, ya saya nggak perlu nyari daun singkong, saya udah punya stok daun singkong. Untuk antisipasi biasanya kan kalau namanya ternak ada aja tuh wabah, penyakit. Nah, itu Ya, antisipasi obat nih buat selalu, teman-teman ya, itu gimana? bagian yang termasuk bagian penting. Vitamin, obat-obatan udah tersedia, udah disiapin. Sebelum kambing masuk kandang, obat-obatan harus tersedia. Berarti artinya kita nggak bisa gampangin juga Nggak ya. boleh. Kadang-kadang kan ada yang namanya gudiken, penyakit apalah dari wabah. Ya, Nah, terus kalau dari profit sendiri Pak Restu punya hitungan seperti apa Pak? Kalau bisa yakin langsung memantapkan di kambing nih mengenai profit. kalau profit, waduh relatif ya Pak ya. Tapi kalau kambing itu kalau miaranya cuma sedikit, ya kecil Pak untungnya. Tapi kalau dapat untung dikit tapi piaranya banyak ya banyak. Ya rata-rata itu per ekor 200.000 lah. Prioritas tuh 200.000 ya untuk keuntungan atau profit yang diambil. Bersih. Ini kurang lebih dari ini Pak Restu penggemukan ya? Bukan. Penggemukan, bukan breeding ya, nggak breeding ya. Nah, itu dari awal beli ini kambing untuk dibesarkan sampai jual itu berapa lama Pak? 2 sampai 3 bulan 2 sampai 3 bulan. Itu udah bisa langsung jual ya? jual. Oke. Nah,
motivasi apa Pak? Ini misalnya ada teman-teman yang masih ragu untuk ternak kambing, supaya mereka bisa ini dijadikan sebuah motivasi biar mereka untuk mantap nih Pak. Ya artinya ya kita sadar diri aja, kalau memang kita punya lahan sempit ya kita mesti punya terobosan. Kalau kita nggak berani spekulasi ya begitu-begitu aja. Padahal di sini kan untuk sebetulnya kalau untuk pakan kambing itu kan banyak sih, melimpah sih sebetulnya, nggak perlu khawatir. Untuk pemasaran kambing ya sekarang ini lagi jadi primadona, jadi lagi banyak permintaan. Artinya ya dicoba aja. Kalau kita nggak mau mencoba ya udah nonton aja. Oke, apalagi ya. Nah, terus kalau selama ini beternak, kendala yang paling besar apa tuh? Kendala penyesuaian pakan dari bayi, dari anak kambing kecil ke dewasa. Penyesuaian pakan dari rumput ke sentrat itu biasanya suka lambung, itu nggak bisa langsung menerima gitu. Oke, terima kasih Pak Restu untuk wawancaranya pada saat ini. Ya, semoga teman-teman semuanya bisa berhasil dan Ya, Pak. sukses. Terima kasih. Ya Pak, ya Pak. Ya, itu tadi teman-teman bincang-bincang saya bersama Pak Restu sebagai pemilik peternakan kambing yang ada di Tulang Bawang Barat, Lampung. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel saya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video saya baru dan bisa menginspirasi tentunya kepada teman-teman semuanya. Sukses selalu. Terima kasih.